Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, akhirnya Dewas KPK akhirnya turun tangan ini ya. Yaitu di sini ada berita Dewas minta pimpinan KPK segera tentukan status penanganan kasus Formula E. Ya karena kasus Formula E itu sudah lama sekali loh penyelidikannya pada tahun 2019. Dan bahkan juga sudah mendapatkan keterangan saksi-saksi dan tambah dari keterangan dari Profesor Romli. Bahkan juga mensreanya juga sudah ada. Jadi tunggu apa lagi? Ya seharusnya jangan sampai berlarut-larut. Karena nanti kalau kasus Formula ini berlarut-larut, nanti akan menimbulkan persepsi liar di masyarakat, menimbulkan persepsi yang tidak-tidak. Karena tidak ada kejelasan dari KPK. Ya kalau ini memang ada mensreanya, kalau kasus Formula ini benar-benar ada dugaan kasus korupsinya, ya segera putuskan. Kalau tidak ada buktinya, ya silahkan diputuskan. Jadi biar cepat clear lah. Apalagi juga Anies Baswedan pada tahun 2024, ya kalau bisa sih, kalau bisa mendaftarkan di KPU, itu akan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem, Demokrat dan juga PKS. Jadi tentang kasus dugaan korupsi Formula E ini jadi sangat dinanti-nantilah oleh masyarakat di Indonesia. Kejelasannya seperti apa? Ini bahkan juga ditanggapi oleh Sharman Lawyer. Lanjutkan sampai tuntas ke lapas, abaikan urusan politis capres, tegakkan hukum dan tangkap Anies Baswedan. Ini bahkan dari Profesor Romli bilang seperti ini. Ya kita juga harus dorong lebih cepat Pak KPK mengumumkan naik ke sidik lebih baik. Yang tampaknya kesulitan, ya ini masalah di dalam ini. Saya beritahu aja, ada penyidik KPK yang juga bekas mantan anak buahnya BW Samad. Ada mantan anak buahnya BW dan Samad. Dari berita ini, yaitu dari Detik News. Jadi di sini Dewas Pengawas KPK meminta pimpinan KPK segera menentukan status penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Formula E. Dewas KPK mengatakan telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK terkait hal ini agar penyelesaian dan kejelasan status kasus Formula E secepatnya diputuskan oleh pimpinan KPK, kata Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabehan dalam keterangan kepada wartawan pada 16 Februari 2023. Tumpak mengatakan hal itu telah dibahas oleh Dewas KPK dan pimpinan KPK dalam rapat koordinasi pengawasan Rakorwas pada 17 Januari 2023. Dewas KPK menilai status penanganan perkara Formula E harus segera ditentukan agar tidak menimbulkan persepsi liar di publik. Artinya, jika ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana korupsi, harus segera dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Begitu juga sebaliknya, ujar Tumpak. Ya memanglah suatu penyelidikan ya seharusnya jangan ngambang seperti ini. Seharusnya segera diputuskan lah ini masuk ke tahap penyidikan atau sebaliknya. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Pesimis, ayo KPK RI, kali ini beneran ada PHP lagi, tegakkan supremasi hukum. Ayo buktikan, harus ada kepastian benar atau tidaknya. Ada Taliban di dalam KPK berarti benar. Yang disuruh bersih-bersih harusnya bersih. Sia-sia nyingkirin sampah pakai sapu kotor. Gak bakal berani lawan Anies, KPK dagelan. Nah ini bahkan dari komentar-komentar di sini semua mendukung KPK RI loh. Menurut saya abaikan lah, abaikan yang menjegal Anies lah, yang dijuluki kriminalisasi Anies lah, menjegal menjadi presiden. Menurut saya itu singkirkanlah. Kalau memang menemukan bukti-bukti, saksi-saksi, dan yang penting ada mensreanya, niat jahat dalam melakukan penyelenggaraan Formula E tersebut. Ya seharusnya KPK langsung menaikkan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Abaikanlah itu urusan capres dan cawapres. Abaikanlah urusan politis. Yang penting hukum harus ditegakkan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Dewan Pengawas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk dapat segera menentukan status perkara Formula E secepatnya. Ketua Dewas Tumpak H. Panggabehan mengklaim desakan itu juga telah disampaikan langsung kepada para pimpinan KPK dalam rapat koordinasi pengawasan Rakorwas Triwulan 4 2022 pada Selasa 17 Januari kemarin. Telah disepakati agar penyelesaian dan kejelasan status kasus Formula E secepatnya diputuskan oleh pimpinan KPK, ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis 16 Februari 2023.
Di sisi lain, Tumpak juga mengamini adanya laporan pengaduan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat terhadap Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, serta Direktur Penyelidikan KPK, Endar Priantoro, terkait penanganan kasus tersebut. Dalam laporan tersebut, keduanya diduga tidak profesional dan melanggar prosedur dalam penanganan kasus Formula E. Namun, Dewas menilai perbedaan pandangan dalam sebuah ekspos atau penanganan perkara yang dipermasalahkan dalam laporan tersebut merupakan hal yang wajar. Perbedaan itu suatu kasanah dan pelengkap sudut pandang. Untuk selanjutnya dapat diambil keputusannya, jelasnya. Tumpak meminta agar KPK dapat segera mengambil sikap dalam pengusutan perkara Formula E itu. Hal tersebut juga sejalan dengan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHP JO pasal 44 Undang-Undang KPK. Artinya, jika ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana korupsi, harus segera dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Begitu juga sebaliknya, tuturnya. Sebelumnya, Direktur Penyelidikan KPK, Endar Priantoro, dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, dilaporkan ke Dewan Pengawas Dewas atau dugaan melawan perintah atasan. Berdasarkan sumber CNN Indonesia.com, laporan itu imbas dari gelaran perkara atau ekspos penyelenggara Formula E yang tak kunjung ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Ekspos itu digelar KPK bersama Badan Pemeriksaan Keuangan BPK pada Selasa 10 Januari 2023 lalu, diikuti oleh 3 pimpinan KPK, yaitu Firly Bahuri, Alexander Marwata, dan Johannes Tenak. Kegiatan itu melibatkan tim penindakan termasuk Karyoto, Endar Priantoro, Direktur Penyidikan Asep Guntur, PLH Direktur Penuntutan Satgas Lidik, dan Satgas Penuntutan. Sumber ini mengatakan 3 pimpinan KPK ngotot agar status penyelidikan Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Sementara jajaran penindakan tetap menyatakan belum cukup karena belum ditemukan mens rea atau niat jahat. Bahkan diketahui penyidikan dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menuai silang opini pakar soal ada tidaknya mens rea atau niat jahat sebagai unsur tindak pidana. Penyelidik KPK memungkinkan akan menjadikan mens rea selain kerugian negara jika ada sebagai dasar pertimbangan sebelum memutuskan apakah status penyelidikan bisa dinaikkan ke penyidikan. Bagi pakar hukum Universitas Padjadjaran Unpad, Profesor Romli Atmasasmita, ada unsur mens rea dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Peristiwa penyelenggaraan Formula E terdapat unsur niat jahat mens rea dan aktus reus perbuatan yang dapat dipidana, kata Romli kepada Republika pada 4 Oktober yang lalu. Romli mengatakan hal tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan. Pertama, sejak awal Anies Baswedan dan kawan-kawan sudah mengetahui bahwa di dalam APBD DKI tahun anggaran 2019 tidak terdapat pos anggaran untuk kegiatan Formula E. Artinya, tidak memiliki landasan keuangan yang sah sesuai PP tentang pengelolaan keuangan daerah DKI, ujarnya. Kedua, Anies Baswedan dinilai tetap memaksakan terselenggaranya Formula E dengan cara memberikan kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman ke Bank DKI BUMD. Selain itu, yang ketiga, Pemprov DKI juga telah melakukan perjanjian dengan pihak Formula E menggunakan pendekatan business to government yang bersifat mengikat. Ia mengatakan hal tersebut melanggar persetujuan Kemendagri yang seharusnya pendekatan business to business. Telah melakukan pembayaran komitmen fee kepada pihak Formula E tanpa dasar APBD dan persetujuan DPRD, dan yang tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, jelasnya. Romli mengatakan berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan Anies Baswedan dan kawan-kawan termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau melakukan PMH. Selain itu, Anies juga dinilai sama sekali mengabaikan atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kerugian negara bersifat total loss.
Dipastikan kasus Formula E merupakan delik penyertaan. Ada pelaku, turut serta melakukan, dan yang disuruh melakukan, ujarnya. Berbeda dengan Romli, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad berpendapat KPK tidak bisa menjegal Anies Baswedan maju ke pemilihan umum 2024 dengan menjadikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai tersangka di kasus Formula E, karena menurutnya memang tidak ada pidana yang dilakukan Anies dalam kasus tersebut. Peluang menjegal Anies tidak bisa karena tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan Anies dalam kasus Formula E, kata Suparji pada Senin 3 Oktober 2022. Suparji meminta agar KPK menjunjung tinggi independensi, objektivitas, dan agar tidak menjadi alat bagi siapapun, termasuk dalam kasus dugaan korupsi di Formula E. Jika tidak ada pidana dalam Formula E, maka kasus segera dihentikan. Dalam pekerjaan tersebut tidak ada unsur-unsur pidananya, jadi ya harus dihentikan jika ada bukti-bukti tersebut, ujarnya. Penyelidikan dugaan korupsi terkait penyelenggara Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menuai silang opini pakar soal adanya tidaknya mens rea atau niat jahat sebagai unsur tindak pidana. Penyelidik KPK kemungkinan akan menjadikan mens rea selain kerugian negara jika ada. Sebagian besar pertimbangan sebelum memutuskan apakah status penyelidikan bisa dinaikkan ke penyidikan. Bahkan Dewan Pengawas KPK meminta pimpinan KPK segera menentukan status penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Formula E. Dewas KPK mengatakan telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK terkait hal ini agar penyelesaian dan kejelasan status kasus Formula E secepatnya diputuskan oleh KPK, kata Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean dalam keterangan kepada wartawan pada Kamis 16 Februari 2023. Tumpak juga mengatakan hal itu telah dibahas Dewas KPK dan pimpinan KPK dalam rapat koordinasi pengawasan Rakorwas pada 17 Januari 2023. Dewas KPK menilai status penanganan perkara Formula E harus segera ditentukan agar tidak menimbulkan persepsi liar di publik. Artinya, jika ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana korupsi harus segera dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Begitu juga sebaliknya, ujar Tumpak pada waktu itu. Bahkan diketahui elemen masyarakat dari pengurus besar komunitas aktivis muda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Mereka menuntut Ketua KPK Firly Bahuri mengundurkan diri. Aksi demonstrasi itu mulai digelar sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Sekitar puluhan massa yang memadati area depan gedung KPK menyampaikan aspirasinya. Terlihat mereka membawa bendera hingga poster yang berisi tuntutan kepada Firly. Salah satu poster bertulisan, "Kami bersuara menuntut Firly Bahuri mundur dari jabatan Ketua KPK." Dari keterangan tertulis yang diterima, ada 3 tuntutan yang disampaikan massa pendemo. Tuntutan mereka salah satunya berisi permintaan Dewan Pengawas Dewas KPK memeriksa Firly dalam dugaan gratifikasi sewa helikopter. Dewas juga dituntut memeriksa Firly terkait dugaan gratifikasi baliho. Massa pendemo lalu turut menuntut Firly mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPK. Firly sebelumnya pun sempat dilaporkan ke Dewas KPK pada 2020. Pengaduan itu juga berkaitan dengan dugaan gratifikasi di balik penggunaan helikopter. Urusan itu telah diadili secara etik oleh Dewas Pengawas KPK pada September 2020. Saat itu, Dewas memutuskan Firly melakukan pelanggaran kode etik ringan. Saat itu, sidang putusan Firly digelar di Gedung Anti-Corruption Learning Center, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Kamis 24 September 2020 yang lalu. Sidang putusan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat anti korupsi Indonesia kepada Dewas KPK soal adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly Bahuri karena naik helikopter mewah. Sidang Firly pun digelar. Dewas KPK memutuskan Firly melanggar kode etik dan memberikan sanksi ringan dengan memberikan teguran tertulis kepada Firly. Menghukum terperiksa sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 agar terperiksa tidak menggunakan atau tidak mengulangi perbuatannya.
kata Ketua Dewas Pengawas KPK, Tumpak Panggabean membacakan amar putusan dalam sidang etik Ketua KPK pada Rabu 24 September 2020 yang lalu. Pakar Hukum Universitas Padjadjaran Unpad Profesor Romli Sasmita meminta KPK tidak terpengaruh oleh stigma kriminalisasi dalam penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Romli menyarankan pimpinan dan penyidik KPK tetap tegak lurus menjalankan tugas sesuai aturan perundang-undangan. Seharusnya APH, aparat penegak hukum, tetap tegak melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, opini publik khususnya kelompok kepentingan politik selalu melontarkan jargon-jargon kriminalisasi, antara lain KPK menjegal Anies, ujar Romli pada Rabu 5 Oktober 2022. Romli menyayangkan munculnya isu tersebut, seolah KPK merekayasa kasus untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Padahal menurutnya, penyelidikan Formula E sudah dilakukan KPK sejak tahun 2019, jauh sebelum Anies dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Tidak ada hubungan relevansi antara penyelidikan tersebut dengan jargon-jargon kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Bahkan sebaliknya, jargon tersebut dapat disebut politisasi penyelidikan KPK, tegasnya. Pendiri KPK itu lantas mengurai panjang lebar mengenai tahapan dan prinsip-prinsip dalam mengungkap peristiwa hukum tersebut. Dia juga menjelaskan dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dari KKN, termasuk soal penyalahgunaan wewenang sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Melalui penjelasan itu, Romli cenderung pada kesimpulan bahwa keputusan Anies Baswedan penyelenggaraan Formula E masuk ke dalam kategori penyalahgunaan wewenang. Dia merujuk pada 17 pasal Undang-Undang Nomor 30 2014 di mana terdapat 3 jenis penyalahgunaan wewenang, yaitu larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya, penjelasan mengenai masing-masing jenis tersebut diatur dalam ketentuan pasal 18 yang meliputi melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan kasus Formula E yang masih merupakan tahap penyelidikan, telah ditemukan dugaan awal bahwa penyelenggaraan Formula E telah tidak didasarkan pada ketentuan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diduga telah memenuhi ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 urainya. Romli tak menjelaskan lebih detail aspek mana saja dalam pelaksanaan Formula E yang masuk kategori penyalahgunaan wewenang. Namun pada kesempatan lain, ia menyatakan terdapat unsur niat jahat, mens rea, dan actus reus perbuatan yang dapat dipidana dalam kasus tersebut. Alasannya, dia menyebut sejak awal Anies beserta jajarannya sudah mengetahui bahwa tidak ada pos anggaran untuk Formula E dalam APBD DKI tahun 2019. Artinya tidak memiliki landasan keuangan yang sah sesuai PP tentang pengelolaan keuangan daerah DKI. Terangnya pada Rabu 5 Oktober yang lalu. Anies juga tetap memaksakan Formula E dengan memberikan surat kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman ke Bank DKI. Selain itu, Pemprov DKI juga melanggar persetujuan Kemendagri, yakni dengan melakukan perjanjian dengan pihak Formula E menggunakan model business to government. Telah melakukan pembayaran commitment fee kepada pihak Formula E tanpa dasar APBD dan persetujuan DPRD, dan yang tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali tambahnya. Melalui fakta-fakta tersebut, dia menduga perbuatan Anies dan jajarannya termasuk kategori perbuatan melawan hukum. Meskipun demikian, sebagaimana disampaikan ke media juga, di akhir tulisannya, Romli memastikan pendapatnya bukan untuk memperkuat dugaan KPK. Hal itu karena semua masih tergantung pada hasil penyelidikan dan penyidikan KPK. Tidak bermaksud mendahului KPK. Sudah pasti pendapat ini akan terbukti atau tidaknya tergantung dari kepastian hasil penyelidikan dan penyidikan dari KPK, ujarnya.